Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, sahabat semua, teman-teman, anak-anakku semua. Jumpa kembali di video matematika ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Jadi ini lanjutan dari materi fungsi yang sebelumnya mungkin sudah dibahas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, secara singkat fungsi komposisi itu seperti ini nanti ilustrasinya ya. Misalkan kalau kita punya fx itu sama dengan 2x tambah 3, biasanya kan kita bisa mencari nilai fx-nya ya. Untuk x sama dengan 2, maka kita bisa mendapatkan nanti nilai fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Untuk x sama dengan 2 itu biasanya kan caranya seperti ini. F2 ya, berarti artinya setiap x yang ada di sini itu nanti kita ganti dengan 2. Maka jadi 2 kali x-nya ini kita ganti dengan 2, 2 tambah 3. Sehingga kita mendapatkan 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 3 itu 7. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada komposisi, nanti yang disubstitusi di fungsinya ini, yang disubstitusi di sini, itu nanti berupa fungsi lagi ya. Itu nanti berupa fungsi lagi gitu. Jadi nanti yang disubstitusi di sini, di 2-nya ini, atau di x-nya ini, itu nanti fungsi lagi. Seperti itu. Secara sekilas nanti teknis mengerjakannya seperti itu. Namun sebelum itu kita akan pahami dulu konsep fungsi komposisinya. Tapi sebelum itu silahkan klik subscribe, like, dan komen apabila ada materi yang kurang paham atau misalkan ada yang salah bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Sahabat semua, anak-anakku semua, komposisi atau operasi fungsi secara umum itu dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Nah, jadi komposisi itu sebuah proses ya, jadi tahapan-tahapan. Nah, jadi kalau ada fungsi komposisi berarti ada fungsi kemudian diproses lagi sedemikian hingga menjadi sebuah bentuk yang lain atau bentuk yang baru. Nah, sebagai ilustrasi lagi, misalkan komposisi itu merupakan tahapan, misalkan pada tahapan mandi. Nah, misalkan sejak sana tahapan mandi. Pada saat tahapan mandi, tentu kita kan tahapan yang pertama adalah melepas pakaian dulu, baru kemudian mandi. Proses ini kan tidak bisa dibalik. Jadi misalkan dalam tahapan mandi, kita mandi dulu baru melepas pakaian, kan tidak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian juga misalkan kita ambil ilustrasi yang lain, misalkan kita contoh, misalkan dalam membuat sebuah meja atau sebuah mebel, sebuah kursi. Tentunya dalam membuat kursi ini tidak serta-merta langsung menjadi kursi. Tentu ada tahapannya terlebih dahulu ya. Dari tahapan kayu gelondongan dulu, kemudian diolah menjadi sebuah kayu, kemudian diolah lagi sampai tahap finishing menjadi sebuah kursi atau sebuah meja. Nah, ini kan melalui tahapan-tahapan. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan ini itu bisa diilustrasikan dalam sebuah notasi yang ada pada ini ya, diagram ini, diagram panah ini. Jadi misalkan tahapan pertama itu kan masih dalam bentuk kayu ya, dalam bentuk kayu. Kemudian diolah lagi dengan sebuah mesin atau sebuah fungsi menjadi ke tahapan yang kedua oleh fx. Nah, dari fx ini diolah lagi dengan sebuah relasi yang disebut dengan gx ini menjadi sebuah produksi. Maka produksinya itu disebut dengan gx ini, g dalam kurung fx itu. Nah, jadi komposisi itu berarti komposisi pada ini berarti kita kerjakan terlebih dahulu fx, kemudian baru kita mengerjakan gx seperti itu. Nah, ini nanti secara sederhana kita lihat ilustrasinya, konsepnya seperti ini. Jika fungsi A memetakan himpunan A ke B dan saya ulang, jika fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G itu memetakan himpunan B ke C, maka fungsi H memetakan himpunan A ke C disebut komposisi yang ditulis dalam rumus. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada sebuah relasi ya, atau sebuah proses atau sebuah tahapan. Jadi sebuah fungsi yang memetakan X ke himpunan A ini ke C, ini disebut fungsi H, itu disebut komposisi, ditulis dalam rumus seperti ini. G bundaran F. Bundaran ini disebut komposisi ya, G bundaran F
G bundaran F X. Nah, itu dinotasikan dalam bentuk G dalam kurung Fx. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi G dalam kurung atau G bundaran F atau disebut G komposisi Fx itu sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi dikerjakan terlebih dahulu Fx-nya. Ini Fx-nya ini, kemudian baru dikerjakan G-nya. Nah, sehingga kita mendapatkan G komposisi Fx ini. Seperti itu. Begitu juga demikian jika dibalik. Ya, misalkan kalau ada F bundaran G atau F komposisi Gx ini, itu dinotasikan menjadi F dalam kurung Gx. Sama. Jadi ini sama. Ini dua bentuk yang berbeda ya. Kalau F-nya di sebelah kiri, maka F-nya juga di sebelah kiri ini. Kalau G-nya di sebelah kiri ini, maka G-nya di sebelah kiri. Seperti itu. Maka, untuk lebih jelasnya, mari kita coba menyelesaikan contoh soal. Diketahui Gx sama dengan X tambah 1. Kemudian Fx sama dengan X kuadrat tambah X min 1. Komposisi fungsi F bundaran Gx atau komposisi F komposisi Gx itu berapa? Nah, berarti kalau ada F komposisi G X itu berarti tadi kita lihat tadi definisinya yang di atas tadi ini ya, kita pakai yang ini, maka kita akan menjadi F dalam kurung Gx. Nah, sampai di tahap ini maka kita perhatikan, saya ganti dulu warna pulpennya. Gx-nya ini, Gx itu kan ada yang ini ya, Gx-nya yang ini kan. Nah, maka bisa kita ganti, kita tulis seperti ini. F dalam kurung Gx-nya kita ganti X tambah 1. Iya. Nah, sampai pada tahap ini, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Kita lihat, kita perhatikan. Ini F dalam kurung X tambah 1 itu artinya apa? Artinya, nanti setiap X yang ada pada fungsi F diganti dengan X tambah 1. Nah, ini ya. Yang ini. Jadi kita lihat dulu F-nya. F-nya mana? F-nya ini ya. Ini F-nya. Nah, berarti kita ganti. Setiap X yang ada di Fx ini kita ganti dengan X tambah 1. Nah, X kuadrat berarti X ini kita ganti. X tambah 1. Nah, ini kan X-nya kan ada pangkat 2-nya, berarti pangkat 2. Dan tambah X ini kita ganti dengan X tambah 1 juga. X tambah 1. Kemudian min 1. Nah, kita jabarkan dulu X tambah 1 itu seperti apa. Jadi, X tambah 1 pangkat 2 itu artinya apa? Artinya X tambah 1 dikali dengan X tambah 1. Sehingga kita mendapatkan X kali X, X kuadrat. X dikali 1 berarti tambah X. 1 dikali X berarti tambah X. 1 kali 1 dapatnya 1 tambah 1. Sehingga kita bisa mendapatkan X kuadrat tambah X ini berarti 2X tambah 1. Nah, ini tadi kita ganti di sini tadi. Penjabaran dari yang ini tadi. Berarti ini dapatnya X kuadrat ditambah berapa? 2X tambah 1. Ini ditambah X tambah 1 kurang 1. Nah, mana yang habis? Kita lihat X kuadrat ditambah X menjadi 3X ya. X kuadrat tambah 3X. Kemudian 1 tambah 1, 2 kurang 1. 2 kurang 1 tambah 1 ya. Ya. 1 tambah 1 kan 2. 2 kurang 1, 1 kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah dia yang menjadi F bundaran G. X-nya itu menjadi X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Seperti itu. Kita lihat. Ada nggak di pilihan? X kuadrat tambah 3X tambah 1. X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, yang E ya, sahabat semua, yang E. Nih. Nah, baik, kalau ada yang keliru, tolong dikomentari atau dikoreksi di kolom komentar. Inilah dia
F komposisi GX berupa fungsi yang baru. Nah, kalau tadi di ilustrasi yang di awal, X-nya ini kan kita ganti dengan angka ya, gitu. Nah, sekarang ini tadi kita ganti dengan fungsi kan, X tambah 1 ini kan fungsi GX-nya itu kan gitu. Nah, sementara kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, berapa nilai dari F bundaran G atau F komposisi G2? Itu berapa? Berarti gampang aja, tinggal kita ganti setiap X yang ada di F bundaran G atau F komposisi G ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 tambah 1. Berapa? 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6, tambah 1. Berarti 11. Andai kan diminta nilai dari F komposisi G2 atau F bundaran G2 gitu ya. Kalau misalkan tidak ya berarti yang ini aja gitu. Oke. Kalau ada yang keliru silahkan tulis di kolom komentar. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Misalkan kita punya Fx itu sama dengan 3x tambah 2. Kemudian Gx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 3x min 1 gitu. Maka kita akan lihat F komposisi G, X-nya itu berapa, kemudian G komposisi F, X-nya itu berapa. Nah, nanti di sini kita bisa lihat apakah sama F komposisi G, X, itu apakah sama dengan, tanda tanya ya, samanya tanda tanya, apakah sama dengan G bundaran F, X. Nah, sini bisa kita lihat. Sekarang kita cari dulu salah satunya dulu. F komposisi G, X itu artinya F dalam kurung G, X gitu kan. Nah, kita lihat sekarang F dalam kurung GX-nya berapa? GX-nya kan ini, GX. GX-nya itu berarti X kuadrat tambah 3X min 1. Sehingga kita ganti nanti setiap X, saya ulang kembali, setiap X yang ada di fungsi F, karena ini F kan, ini F, berarti yang F yang kita perhatikan. Setiap X yang ada di F ini nanti kita ganti dengan ini gitu. Kita lihat F-nya kan 3X tambah 2. Berarti nanti di sini menjadi 3 dalam kurung X-nya kan ini. X yang ini kita ganti dengan X kuadrat tambah 3X min 1. Berarti 3X kuadrat tambah 3X min 1. Tambah 2 kan masih ada tambah 2. Sehingga kita dapatkan 3X pangkat 2 tambah 3 kali 3X berarti tambah 9X. 3 kali min 1 berarti min 3 tambah 2. Oke, kita selesaikan menjadi 3X pangkat 2 tambah 9X min 3 tambah 2 itu berarti min 1. Inilah dia F komposisi G, X atau F bundaran GX. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat satunya lagi ya. Satunya lagi. Kalau tadi F komposisi G, sekarang G komposisi F. G komposisi F. Oh, kita ganti warna pulpennya biar beda. Hapus dulu. Oke. Kita ganti warna apa ya? Biru lah. Oke. Warna kuning lah, warna kuning. Warna hijau nggak ada sih yang bagus hijaunya. Kuning. Oke. Kalau tadi dia F bundaran G, sekarang G bundaran F X. Nah, gitu berarti artinya G dalam kurung F X gitu. Berarti G dalam kurung Fx-nya berapa? Fx-nya itu 3X tambah 2. Nah, berarti setiap X yang ada pada G, nanti kita ganti dengan 3X tambah 2. Berarti kita lihat, ini kan X kuadrat, berarti 3X tambah 2 itu pangkat 2, kemudian ditambah 3 kali 3X tambah 2, kemudian dikurang 1. Nah, ini kan X kuadrat tambah 3X min 1 kan gitu. Hapus dulu nih warna merahnya nih. Ah, gitu. Warna kuning. Oke, kita ganti warna hitam. Sekarang kita jabarkan 3X pangkat 2, 3X tambah 2 pangkat 2 itu berarti
Dijemparkan di mana nih? Sini. 3x tambah 2 pangkat 2 gitu kan tadi. Nah, 3x tambah 2 ya, betul. Oke, berarti itu artinya 3x tambah 2 dikali dengan 3x tambah 2. Yang kita dapatkan, kita kalikan seperti biasa. 3x kali 3x itu 9x pangkat 2, kemudian 3x kali 2 itu berarti positif 6x ya, berarti tambah 6x, kemudian 2 kali 3x berarti 6x juga positif ya, tambah 6x, kemudian 2 kali 2 itu tambah 4. Oke. Dengan 9x pangkat 2 tambah 6x tambah 6x itu tambah 12x tambah 4. Nah, ini 9x kuadrat. 9x kuadrat ditambah 12x 12x tambah berapa? 9. Oh, tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Ditambah 3x. 3 kali 3x tambah 9x. Ditambah lagi 3 kali 2, 6. Dikurang 1. Maka hasilnya adalah 9x pangkat 2. 12x tambah 9x itu berarti 21 ya. Tambah 21x. Kemudian 4 tambah 6 itu 10 kurang 1 berarti 9. Tambah 9. Inilah dia G dalam kurung Fx. G dalam kurung Fx ya. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini perhatikan dengan yang ini. Apakah sama? Beda ya, ini 9x, ini 3x. Maka bisa kita simpulkan F bundaran G X itu tidak sama dengan G dalam kurung F X ya, itu berbeda dengan domain F fungsi yang sama, yaitu ini berbeda ya, hati-hati gitu. Jadi tidak sama ya. Itu. Baik, itu saja dulu pada materi ini komposisi. Kita nanti bahas lagi di video-video selanjutnya. Latihan soalnya seperti apa. Terima kasih. Kalau ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan masalah matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.